Setuju, setuju. Even berat kita pun begitu, coach. Even berat kita, kok nih, sedikit saya Yes, up and down is normal. Tapi yang tidak normal apabila kita sudah jatuh dan kita terus jatuhkan diri kita. That's not normal. It's okay untuk kita rehat. It's okay untuk kita duduk dan berehat. Duduk, rehat di rumah, ambil masa, healing, that's normal. Tapi yang tidak normal apabila kita sudah jatuh dan kita biarkan diri kita terus jatuh, jatuh, dan jatuh tanpa bangkit kembali. Oke? Rehat menangis is normal, saya ulang. Tapi rehat boleh, berhenti jangan. That's mean kalau sekarang kamu nih sedang buat bisnis, kamu nampak result dalam bisnis kamu tuh. Kamu sudah nampak dari bisnis kamu nih, kamu boleh beli apa, kamu boleh bahagiakan keluarga, kamu boleh buat saving, kamu boleh ringankan beban suami, kamu boleh ubah nasib keluarga. Tiba-tiba kamu down just because of someone atau orang sekeliling kamu. Terus kamu berhenti. Tapi kamu lupa apa yang kamu dapat sebelum ini daripada hasil bisnis kamu. Kamu lupa, kamu tidak cek balik benda betul. Benda yang manis-manis kamu dapat semasa buat bisnis. Coba kamu ingat balik. Oke, kamu kena ingat balik benda tuh. Sebab dalam bisnis nih, memang akan ada benda yang boleh buat kamu jatuh, sedih. Tapi itu bukan alasan untuk kamu stop. Betulkah betul? Berapa ramai yang setuju? Han, kejap. Sambil-sambil tuh biarlah kamu dengar-dengar lagu. Saya mau kasih dengar kamu lagu emosional. Oke. Saya mau bagi tau kamu dengar kah lagu YouTube saya? Dengar kah? Dengar? Dengar. Suara saya lagi kuat? Adakah suara saya lagi kuat? Daripada ini lagu? Oke, yang penting kamu boleh dengar suara saya. Kadang-kadang yang sabotage diri kita itu adalah diri kita sendiri. Yalah, takkanlah lagu lagi kuat, mestilah suara saya lagi kuat. Kadang-kadang yang sabotage diri kita itu adalah diri kita sendiri. Paham? Bukan orang sekeliling kita. Yang sabotage diri kita, yang buat kita give up, yang layan sedih, yang layan ketakutan, yang layan kebencian adalah diri kita. Kita yang sedang sabotage diri kita. Kita yang cakap diri kita tidak boleh. Kita yang cakap diri kita susah. Kita yang cakap diri kita ini tidak duit. Tapi sebenarnya benda tuh semua boleh dicari. Cuma kadang-kadang mindset kita lari. Mindset kita sendiri yang lari. Dan kita lupa perbetulkan mindset kita, tapi kita keep salahkan orang sekeliling. Setuju kah setuju? Berapa ramai yang setuju? Sometimes kita terlalu banyak salahkan orang sekeliling, salahkan keadaan, tapi lupa cek diri sendiri. Contoh, customer saya batu, macam ni. Produk bani, macam ni. Kan? Betulkah betul? Ataupun kadang-kadang kita cakap, kenapa saya ni miskin? Kenapa saya ni susah? Kenapa saya ni tiada duit? Nah, itu salah satu ayat-ayat yang sabotage diri kita lah. Sebab sebenarnya kita memang susah, Tim. Kita memang susah. Saya pun susah. Saya pun bukannya orang senang, bukannya orang kaya.
Tapi mindset kena kaya. Mindset kena kaya dengan benda-benda positif. Mindset kena kaya dengan benda-benda yang kamu boleh capai. Mindset kena kaya. Contoh, saya boleh buat. Saya berpengetahuan. Saya boleh belajar. Saya tidak mudah give up. Saya akan buat untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang lain. Oke, saya akan bangkit. Saya tidak akan salahkan sekeliling. Saya akan bangkit. Oke, saya akan bercantik. Saya akan jaga penampilan. Alright, saya akan buat saving. Lagi banyak. Saya akan kalahkan suara-suara small voices yang ada dalam kepala otak saya. Sebab, adakah you all dengar? Semua sedang dengar kan nih? Hai Be, pagi. Alright, terbaik. Sebab kalau kita sikit-sikit cakap kita tidak boleh buat, kalau kita sikit-sikit cakap kita down, kalau negative vibe mengawal diri kita, sebenarnya kita sedang kalah. Sebab kita sabotage diri kita. Kita boleh buat yang terbaik. Sebab kenapa? Kalau kita tidak buat terbaik untuk diri kita sendiri, just because kita kalah dengan keadaan, percayalah, di mana sahaja bisnis kamu buat, di mana sahaja kamu pergi, kalau kamu jenis yang mudah kalah dengan keadaan, ingat, yang masalah itu adalah diri kamu sendiri, bukan keadaan. Sebab kita tidak boleh kalah dengan keadaan. Contoh, baru-baru nih, semua dilanda banjir. Even saya baru aja balik daripada rumah parent saya kemarin. Jadi bila saya nampak keadaan rumah di tempat saya kemarin menggatal, saya sedih juga sebenarnya tengok barang-barang saya hancur. Sebab di Menggatal tuh kami punya rumah rendah sedikit. Saya tengok barang-barang hancur, saya tengok saya punya sigil SPM hancur. Tapi saya tengok, saya sedih, tapi saya tunjuk. Tapi saya tengok family saya happy aja. Tidak juga yang macam sedih yang terlampau, orang bilang, yalah saya tengok orang happy aja, positif. So dari sana saya dapat tuh kekuatan. Kekuatan itu datangnya daripada keluarga saya. Bila saya nampak dorang kuat, dorang tidak sedih walaupun terlalu banyak barang yang rosak. Dan dorang cakap, tidak apa itu, Bi, dia bilang. Bibi, dorang panggil saya Bibi. Pagi. Tidak apa itu, Bi. Biasalah, dalam hidup memang akan ada dugaan. Macam nih, kita sebagai manusia lalui sahaja. Kadang-kadang ini salah satu teguran daripada Tuhan untuk manusia, dia bilang. Terus saya pun diam. Sebab saya menangis, macam saya sedih lah. Saya bilang, barang, saya bilang begitu. Tapi saya tidak kasih keluar air mata lah, saya tidak kasih tunjuk doang betul. Jadi, bila saya nampak family saya pun kuat, automatik saya dapat tuh kekuatan pun dari dorang. That's why, apa-apa yang kita lalui sekarang, percayalah, selagi kita boleh buat, kita buat sahaja. Selagi kita belum lagi gagal, kita masih boleh teruskan, kita buat sahaja. Ingat, kita ada satu saudara yang OKU, rumah dia dibanjiri. Dia tidak kaki ya, dia ada penyakit yang dimana kaki dia tidak boleh tumbuh, si putut. Siapa nampak tuh berita? Dia ada penyakit kaki dia tidak boleh tumbuh. Nama dia si putut. Adakah kamu nampak dia give up? Kalau bukan dia coba juga sedaya upaya untuk bersihkan rumah dia, sampailah ada sukarelawan yang datang untuk bantu bersihkan rumah dia. Dia kasih bersih juga rumah dia. Kalau saya malu sebab saya cukup sempurna sifat saya. Ada 2 tangan, 2 kaki. Tapi kalau saya nih yang ada 2 tangan, 2 kaki pun mudah give up, bagus saya putunglah kaki dan tangan saya bagi si putut. Sebab dalam hidup nih, dugaan tuh tidak pernah akan berhenti. Kalau kamu tanya saya, Coach,
Kau sangat happy gulaki lah pula. Kau sangat happy golaki. Kau sangat bersemangat. Apa tips? Ramai ja, asal saya buka question and answer di IG saya, akan ramai tanya saya, apa tips untuk happy go lucky, untuk sentiasa bersemangat. Saya bagi tahu korang. Sekarang, apa yang kamu nampak, saya happy go lucky, saya bersemangat. Sebenarnya, saya pun terlalu banyak dugaan yang sedang saya lalui. Boleh dikatakan tiap tahun, tidak pernah berhenti-henti dugaan yang datang. Tapi adakah saya tunjukkan saya ini give up? Kalau bukan saya punya fokus. Tengok, kalau saya ini ada problem, saya ada dugaan yang berat, saya mungkin boleh jadikan itu sebagai alasan untuk saya hilang fokus, untuk saya layan masalah saya. Tapi tidak, sebab saya tahu masalah yang saya lalui ini pun perlu duit juga. Saya perlu bantu family juga. Saya perlu bantu diri saya untuk bantu orang lain. Saya buat juga. Sebab apa? Kalau saya tidak duit, lagi teruk. Kalau saya tidak income, lagi teruk masalah ini. Saya pas setuju. Semua masalah sekarang selagi kita di duniawi, semua perlu duit. Mama kamu ada sakit, mau hantar pergi hospital, duit. Along bubut, duit. Betul kah tidak? Along bubut pun duit. Hutang, masalah hutang yang kamu sedang dibelenggu dengan hutang pun duit. Kan? Bila kita fikir-fikir, semua masalah datangnya dari duit. Saya pasti ini masalah dia bukan datang daripada duit. Kalau kamu bilang baru masalah putus cinta, boyfriend, minta maaf lah. Saya ada masalah coach, saya baru putus cinta dengan boyfriend, minta maaf. Susah betul saya mau simpati kalau baru putus cinta. Oh. Sorry ya, saya sangat susah mau simpati kalau baru putus cinta. Tapi kalau kamu bilang anak saya macam ni coach, saya tidak tahu lagi macam mana mau buat anak saya. Contohlah yang saya percaya di sini mesti ada anak yang kalau saya tidak salah anak Magdalena kan, mild autism. Nah, struggle menjaga anak yang autism. Anak autism, kau tidak boleh hantar pergi sekolah biasa-biasa. Kau kena hantar pergi sekolah yang memang jaga khas anak spesial macam tu. Pun perlu duit. Hari itu saya duduk dengan kawan saya dan saya dengar cerita kawan saya. Kawan saya bilang, anak dia autism. Tidak boleh sekolah di mana-mana pun kena buang sebab terlalu hyper. Cikgu tidak mampu untuk layan anak dia sebab terlalu hyper. Dia pun lepas tangan. Jadi apabila kamu menghadapi dugaan seperti itu, ujian seperti itu, bila kamu mau pergi kasih sekolah yang khas untuk anak-anak macam ni, pun duit. Betul kah betul? Pun duit. Siapa setuju? Kan? Kayak saya nih silap. Setahu saya semua perlu duit lah. Setuju dia bilang, setuju. So tanyalah dengan diri kamu, kenapa kamu mau give up? Just because ada orang beli hari ini? Just because orang kecam? Just because kamu penat buat posting? Just because kamu penat di push? Sedangkan coaches di Diana Dian Legacy bagi kamu strategi, bagi kamu task, always remind, always minta kamu masuk dalam Millionaire Talk hanya untuk bantu kamu. Tiada bayaran. Kamu hanya tinggal buat posting. Kalau ada orang beli, kamu yang untung.
Kamu yang untung sebab setiap jualan ada commission. Kami bagi korang strategi, kami push kamu supaya kamu boleh buat lebih dan untungnya itu dapat pada kamu. Tapi sometimes manusia buat sambil lewat. Kamu sendiri yang sabotage diri kamu. Kamu sendiri yang give up pada diri kamu. Bukan orang lain yang buat kamu give up. Kamu sendiri terlalu negatif vibe dalam diri kamu sendiri. Sedangkan negatif nih memang akan ada di sekeliling. Cuma kenapa kamu adapt itu negatif? Saya tanya kamu, kalaupun ada negatif di sekeliling kamu, kenapa kamu telan negatif tuh? Kenapa kamu adapt negatif tuh? Negatif vibe memang sentiasa akan ada di sekeliling. Haters, customer komplain, orang yang tidak mau dengar, orang yang sikit-sikit komplain, sikit-sikit jatuhkan kita, tetap ada. Itu memang biasa. Tapi kenapa Anda sendiri mahu adapt negatif tuh? Kenapa kamu mau telan? Sepatutnya bila kamu dapat negatif, oke, cakap pada diri, saya akan improve. Saya akan bantu untuk sama-sama naik. Saya akan bantu untuk bagi result. Negatif, twist kepada positif. Kalau kamu dapat negatif, kamu pun terus-terusan negatif, itu masalah kamu, bukan masalah sekeliling. Masalah kamu. Saya pun pandai negatif. Walaupun kamu panggil saya coach, kamu panggil saya maybe apa? Oh, saya mau tengok nih. Saya memang suka Coach LV. Dia nih sangat begini-begini. Maybe ada di sini yang rasa Coach LV adalah people yang saya mau look up to. Tapi saya pun paling negatif. Tapi beza saya dengan kamu, saya negatif 1 minggu, kadang-kadang 2 minggu, but last saya pikir balik. Saya tengok balik diri saya. Saya lawan negatif tuh. Kenapa pula saya mau ikut nih negatif? Kenapa pula saya mau dengar nih negatif? Kenapa pula saya mau ikut? Sebab yang mau berjaya tuh diri saya sendiri. Saya mau berjaya. Kenapa saya mau ikut terus-teruskan negatif? Saya buang negatif tuh dan saya cakap pada diri, Elvi, kau mau berjaya. Yang mau buktikan pada diri itu kau sendiri. Kau mau ubah nasib keluarga. So stop being negative to yourself. Being positive, show the result. Itu sejak saya buat. Saya buang segala negatif. Saya pikir yang positif. Sebab saya tidak boleh sabotage diri saya. Saya kena bangkitkan diri saya sendiri. Itu cara dia. Oke? Sebab kalau kamu tahu dalam dunia nih siapa yang biasa apa orang bilang, kalau kamu mau tahu lah, dalam hidup nih saya selitkan dengan rohani lah. Boleh semua saya selitkan dengan orang bilang kerohanian sedikit. Walaupun saya ini bukan alim sangat. Bolehkah? Oke. Kalau kamu mau tahu, syaitan, iblis ada di mana-mana. Oke? Syaitan, iblis memang ada di mana-mana. Dia bukan sejak mau kasih jatuh manusia, dia bukan sejak mau buat manusia berdosa, tapi dia juga suka tengok manusia jatuh dalam kejayaan. Selalunya kan orang cakap bila ada orang membunuh, merogol, tengok apa semua yang tidak bagus, orang bilang syaitan telah mengawal mereka, dia bilang. Inilah nih syaitan ada dalam dunia, dalam hidup kita. Betul, kadang-kadang orang yang membunuh nih sebab syaitan, ada bisikan syaitan. Saya pas setuju. Ya, ada bisik-bisik dalam pikiran kita. Tapi contoh memporak-perandahkan orang pun syaitan juga.
Nah, memporak-porandakan hidup orang pun syaitan. Tapi dalam kejayaan yang bila kamu ada duit dan kamu lupa diri, itu pun kerja syaitan. Oke, bila kamu ada duit, kamu kaya, lepas itu kamu lupa diri, itu pun kerja syaitan. Dan bila kamu jatuh, bankrupt, terduduk, itu pun kerja syaitan. Hebat kan dia? Even sekarang pun dia sedang dengar saya cakap. Yes, si LV bilang saya hebat. Bilang saya hebat. Dia sedang mendengar. That's why, syaitan nih, bila dia nampak kau kaya sikit, kau lupa diri, dia happy. Itu kerja dia juga. Dia buat kau lupa diri. Dan, bila kau jatuh, pun kerja dia juga. Dia happy nampak kau jatuh. Tapi dalam masa sama, Tuhan pun bagi kamu teguran. Untuk bagi kamu teguran. Kalau kamu nih, yalah dia bagi teguran. Oke? Jadi Anda di sini, bila kamu buat sesuatu, jangan pernah, orang bilang jangan pernah buat dan lupa diri. Kadang-kadang kita kena ingatkan diri kita kena bersedekah, oke, kita kena bayar zakat. Untuk yang Kristen, of course kita bayar, macam saya sama Elvina, kami 7 Day Adventist. Kami bayar perpuluhan daripada gaji basic. Oke? So, kita jangan pernah lupa untuk yang memberikan kita rezeki adalah Tuhan. Betulkah betul? Yang memberi, lupa asal-usulkan, Coach? Iya. Yang memberikan kita rezeki adalah Tuhan. Dan jangan lupa kembalikan kepada Dia juga. Setuju kah setuju? Jangan lupa kembalikan kepada Dia juga. Contoh, apa? Macam kami persepuluhan, kalau Muslim zakat. Kalau yang RC saya kurang pasti. Nah, kalau RC offering bahkan, B. Offering enggak? Saya kurang pasti kalau RC. Sebab kalau macam 7 Day Adventist kami persepuluhan. Oh, RC pun persepuluhan. Sama lah pula kita nih. Oke? Oh, oke. So, yang berikan kita rezeki adalah Tuhan. Jadi jangan pernah lupa untuk kembalikan kepada Tuhan balik. Boleh semua? Oke. Sekejap. Tengok. Aku mau tengok dulu siapa yang hadir hari ini. Alright. Jadi, kadang-kadang bila kita bersedekah nih, kita tidak perlu tunggu kaya pun. Jangan kamu bilang, wah Coach Elvi mesti rajin bersedekah nih. Ini adalah reminder untuk kita bersama. Oke, reminder untuk kita bersama. Jangan tunggu kaya baru kita bersedekah. Sebab sedekah ini tidak kira kita kaya atau miskin. Kenapa baru hadir, Angel? Terus oke lah. Boleh juga sedekah pakaian yang tidak guna. Ya. Alright. Saya punya Millionaire Talk selalunya akan berakhir pada jam 11 memang. Tapi kali ini saya mau buka beberapa soalan yang kamu tertanya-tanya dan belum terjawab. Tanya saja. Jangan malu. Saya mau jawab soalan hari ini. Oke. Ada soalan kah? Saya mau buka soalan nih untuk kamu.
Coba, ada yang bersuara. Ada soalan? Siapa yang bersuara tuh? Kak, kamu mau typing? Halo? Ya, Magdalene. Oke, soalan. Cepat. Soalan. Saya membuka soalan untuk Anda. Dipersilakan. Jangan malu-malu. Tanya saja. Siapa-siapa pun boleh bertanya. Even staff kah, apakah. Nah, kan mau banyak motivasi dari coach kan? Hmm. Mau banyak motivasi dan dengar motivasi nih. Mama kau lagi sekali? Oke. Tidak soalan. Buat nonton sekarang belum ada coach. Boleh, edit. Boleh tanya. Coach lah tanya dorang. Saya mau dorang tanya saya ini dulu. Hahaha. Oke. Stephanie, tidak soalan coach. Sebab apa yang saya paham ialah jangan sabotage diri, jangan bergelumang dengan orang negatif. Betul, kadang-kadang kita akan ada kawan yang negatif, dia sedang negatifkan diri dia. So, kita jangan ikut negatif vibe tuh. Sebab kalau kita terlampau ikut tuh negatif vibe, kita akan kita sendiri yang sedang kita sebenarnya sedang membunuh diri kita sendiri. Nah, oke, dengerin lagu sambil-sambil. Nggak syok pula nih lagu, ketawa si Yeyen. Oke. Oke, Coach, saya mau tanya lagi sekali. Kalau agent, mau ambil agent bawah, agent, apa pros and con? Oke, soalan yang bagus, Edit. Kalau kamu sekarang agent, lepas tuh kamu mau ambil agent di bawah agent. Pros and con dia adalah, first, kamu tahu juga, agent, dia tidak harga di bawah lagi. Means maksud saya, kau tidak harga yang untuk kau bagi di bawah agent kau bah. Macam dropship. Paham kan? Jadi pros and con dia, kalau dia tahu HQ bagi commission yang tinggi dari yang dia dapat, contohnya macam edit. Kau punya commission 29 ringgit untuk korset. Jadi kamu bagi agent kau 15. Boleh. Tapi kalau itu kamu punya risiko sendirilah. Tapi kalau dia nampak HQ punya commission tinggi, kemungkinan dia punya keburukan, dia akan pindah pergi HQ. Kami pun sudah coba sedaya upaya untuk tidak kasih sebar commission di luar. Means kami tidak post, kami hanya bagi tahu keuntungan. Kami pun mau bantu kamu juga. Kami tidak bagi tahu commission sini. Tapi kalau dorang pandai, pergi DM admin kami. Lepas tu dia bagi, dorang tanya berapa commission. Nah, itu kami tidak boleh halang. Oke? Okay? Sebab saya paham juga, kamu pun mau naik. Kamu mau banyak. Sebab dia macam ni bani. Kalau banyak agent, banyak rekrutmen, kamu punya sales akan tinggi. Satu. Dan dia bantu kamu untuk naikkan kamu punya target. Dia juga bantu untuk jual produk kamu. Betul, saya paham tuh Edit. Saya paham ini strategi. Sebab strategi yang kamu buat nih, saya pun dulu buat. Sebab saya pun dulu agent. So, bila saya agent, saya cari lagi dropship, saya bagi commission sedikit. Sebab time dulu, dia main target. Okay, dulu belum ada HQ. Main target. Kalau kau terjual 25 pieces, saya naik agent, dia bilang medium dian. Jadi, of course lah saya cari ramai orang. Sebab orang yang beli di bawah saya, jadi saya punya jualan. Paham kah? Jadi saya punya target bah. Jadi bila saya punya orang bawa, submit dengan saya submit dengan medium dian, otomatis total jualan saya punya. Paham kan? So,
Sebulan tuh saya terkumpul 25 pieces, auto saya naik jadi agent, commission saya pun tinggi, terus yang orang di bawah saya kasih naik commission yang memang level saya sebelum ini. Contoh, paham? Paham nggak? Dia punya mainan tuh macam mana? Contoh saya level agent, dia pun level agent. Jadi saya bagi dia 10 ringgit, saya punya 15. So bila saya sudah naik pergi agent, dorang dapat sudah 20 ringgit, saya punya commission, saya commission agent, dorang commission dropship. Macam tuh mainan dia. Sedangkan saya pun dulu sama level aja dengan saya punya tim, tapi saya kasih kurang dong punya commission. Tapi bila saya naik level, dorang terus dapat commission dropship, saya dapat commission agent. Saya kasih naik, macam tuh. Sebab dulu main target. Jadi dia punya keburukan adalah apabila dia tahu HQ punya commission lagi tinggi, kemungkinan dia akan pindah. Yang itu kamu tidak boleh marah. Tidak boleh marah, tidak boleh question. Boleh-boleh semua? Paham? So itu daripada kamu sendiri. Macam mana kamu mau jaga agent kamu. Kalau kamu tidak mau dia lari pada HQ, kasih tingkat kamu punya skill. Kasih tingkat kamu punya skill, kamu punya customer service dengan agent kamu supaya dong tidak lari pada HQ. Paham? Paham? Oke, amazing. Oke, seterusnya. Soalan seterusnya, come on. For the sake of next stokis, tak ada masalah juga kalau saya bagi sejak dong itu commission agent kan coach. Ini dari kita sejak kan, as long yes. Boleh. Tapi macam mana strategi edit nih? Sebab kalau ikut betul, next stokis nih dia one off. Macam mana strategi edit mau buat nih? Sebab dia, kalau next stokis untuk, kalau begini ya, dulu saya kasih kamu, dulu next stokis 25.000 one off. Tapi sekarang, kamu tahu Madam Dian dah keluarkan produk Soslim yang bernilai kalau mau next stokis 6.050 sahaja. Dulu 25.000 sekarang 6.050. Yang saya heran, kamu tidak grab ini peluang. Sebab kalau kamu ambil ini peluang 6.050, bukan saja dalam produk Soslim kamu jadi stokis, produk Sarana pun kamu jadi stokis. Betul? Ya, actually edit one off. Jadi kan Sarana 25.000, tapi disebabkan Puan Diana Dian keluarkan produk Soslim, kamu daftar yang stokis Soslim 6.050 terus jadi stokis untuk produk Sarana juga. Itu yang kebaikan Puan Diana Dian buat sekarang. Sebab kalau dulu kamu perlu bayar 25.000, sekarang 6.050 saja. Mana kamu pilih? Mana kamu pilih? Murah. Jadi kamu boleh kumpul saving kamu mulai sekarang. Boleh? Yes, terbaik. Saya suka nih. Saya suka nih si edit nih. Kalau ada yang dia bilang, oh paham sudah. Saya tahu sudah macam mana mau buat. Saya suka orang macam tuh. Oke, Mami Aulia. Sorry coach, saya dah tak faham yang kalau dah customer mau beli Soslim, tapi saya belum ambil stok apa. HQ yang pos kan? Iya, Mami. Ayo, Mami. Kenapa belum tahu nih, Mami? Kalau kamu belum ambil stok Soslim, customer membeli dengan Mami. Kenapa nama nih Mami nih? Membeli dengan Mami hanya submit dengan HQ guna sistem BZAP, dapatkan ID, password daripada Coach L sebab LV jaga stokis. LV jaga stokis leader, master stokis. So, nanti Mami submit di BZAP, HQ yang akan packing dan post.
sampai pergi customer punya alamat. Mami tak perlu risau. Gitu. Hah? Baru paham pasal harga stokis? Ayo, kenapa kamu ni nak paham? Adakah kamu tidak alert di grup? Cemana nih? Oke, saya ulang Untuk produk Soslim, kita hanya ada affiliate, affiliate nih yang di TikTok ya. Lain dia punya, oke, saya tunjuk kamu Saya tunjuk kamu. Kalau yang ini saya tunjuk lah. Oke, tengok nih. Tuna, percuma tuh adalah modal affiliate. Table percuma adalah model affiliate. Tuna, RM2 sama RM10. Apa tuh affiliate coach? Affiliate yang berdaftar di TikTok. Itu commission dia orang dapat kalau di TikTok. Jadi, siapa-siapa yang affiliate di TikTok, kamu tidak boleh klaim harga agent. Paham? Untuk di TikTok, siapa-siapa yang add to showcase di TikTok, kamu akan dapat commission RM2, RM10. Itu untuk TikTok. Kamu tidak boleh klaim commission agent RM5 tuh. Paham kah? Untuk TikTok. Kalau kamu menjual di TikTok, pakai bakul kuning HQ, kamu tidak akan dapat harga agent. Kamu dapat commission RM2 atau RM10. Itu normal, kamu kena paham. Sebab apa? Sebab di TikTok banyak dia punya charges. Charges SST dan sebagainya. Charges. So, HQ rugi kalau kasih tinggi commission di sana. Jadi kalau kamu sudah pakai TikTok bakul kuning HQ, kamu kena terima benda tuh. Kalau kamu mau untung lebih banyak, jual di luar. Jual di luar means close di WhatsApp, close di FB, close di IG. Nah, itu kamu submit dengan HQ secara manual, bukan melalui TikTok. Dan kamu dapat commission RM5, RM23. Nah, jangan paham saja. Kadang-kadang kamu memang tidak paham. Kadang-kadang aku pun pelik. Harga di TikTok lain kamu buat. Nah, jadi kamu kena paham harga nih. Jangan pening-pening. Semasa saya explain, dengar. Oke? Harga agent, kamu nampak kah? Modal dia RM34 ke atas. Sebab setiap bulan memang kamu, setiap bulan memang kamu akan restock 34 kan? Agent Soslim. 34 dapat satu box. So ini modal agent. Jadi setiap kali kamu ada customer membeli, kamu akan dapat commission RM5. That's mean RM5 stay di account kamu. Oke? Kamu jual dengan customer 39. Kamu bayar dengan HQ 34. That's mean commission stay di account RM5. Paham semua? Oke, semua item tidak termasuk postage ya. Oke, itu harga agent. Tapi kalau macam kamu sudah daftar agent, of course lah produk Sarana pun kamu memang agent. Tapi the best part is, kalau kamu daftar Soslim, stokis 6.050, kamu akan dapat dalam 200 box lah kalau trial. Ini roughly lah. So, oke, 6.050. So, kamu akan dapat untuk level Sarana, produk Sarana dan juga White Lab, automatic kamu jadi stokis di produk Sarana juga. Nah, itu yang best. Itulah saya bilang, better kamu daftar stokis Soslim, terus kamu stokis di Sarana juga. Kalau kamu tidak mau daftar stokis Soslim, kamu mau daftar Sarana, kamu kena daftar 25.000. Sebab itu memang dia punya MOQ untuk produk Sarana. Tapi kan Puan Diana Dian dah tolong kamu. Kalau kamu daftar Soslim 6.050, kamu automatic jadi stokis di Sarana dan juga White Lab. Nah gitu, saya mau bagi tahu kamu supaya kamu paham. So paham sudah kan? Nggak perlu saya cakap lebih-lebih. So begitu cerita dia. So soalan lagi, saya mau soalan yang lagi padu. Ini saya buat kelas pula kan. Nah, siapa yang lambat masuk tuh apa boleh buatlah. Kan dari kamu lah itu, kamu yang lambat masuk.
Saya banyak share pasal jangan sabotage diri hari ini. So selebihnya fikir-fikirlah sendiri. Bak kata Nabil, lu pikirlah sendiri. Oke, lu pikirlah sendiri. Kalau rasa-rasa mau berjaya, mau buktikan kepada parents konon tuh, janji-janji kamu, stop sabotage diri sendiri, stop salahkan keadaan sekeliling. Itu lu punya problem sendiri, mah. Saya pun banyak problem, mah. Saya pun negatif 1 minggu, 2 minggu, last saya kasih positif diri sendiri, mah. Yang mau berjaya saya, mah. Bukan orang lain, mah. Ah. So, soalan. Saya nampak ada yang typing. So, saya tunggu Anda typing. Saya tunggu soalan daripada kamu. Sebab saya betul-betul mau bantu Anda hari ini untuk perbetulkan mindset kamu tuh. Always pikir diri sendiri. Jangan juga pikir diri sendiri. Kadang-kadang kita kena apa? Kena apa ya? Kena tengok kalau keluar message pandai saya lupa. Kena perbetulkan mindset kita. Oke? Okay? Kena bijak berpikir. Mungkin dia bilang, kenapa si Coach Elvi itu? Kena. Nah, laju-laju kamu manfaatkan peluang ini sampai bila mau dapatkan commission kecil-kecil saja. Betul? Kena bijak berpikir dan bijak ambil peluang. Yes. Betul. Oke, lagi. Soalan sebelum saya akhiri Millionaire Talk. Millionaire Talk pagi ini. Bilang si Syahir kan, suara Coach Elvi kan, dia dengar suara Coach. Mana satu si Syahir nih? Mana satu si Syahir? Yang nomor 1 kah, Sarna? Oh ya Coach, untuk international punya postage, HQ handle atau sendiri handle? Oke, untuk international, luar negara lah banikan. Oke, yang itu HQ yang handle. That's mean, ada cara tuh, cek. Yang hitam, ada cara cek. Kita pergi easy puzzle. Easy puzzle, kamu kena bagi tahu negara dan juga postcode. Contoh Australia, 3123. Oke, untuk cek postage ke luar negara, kamu hanya perlu negara itu customer, postcode, dan apa item dia ambil. Kami yang akan handle. Boleh, Ja?
Jadi kamu minta bayar custom aja nanti. Hari ini, oi mestilah buka. Itulah saya ada di sini. Nina tuh cara cek dia. Easy Puzzle. Ah, saya share dengan kamu. Nah, itu. Ada itu harga Kak Coach? Harga apa? Kalau kamu bagi saya apa tuh? Kalau kamu bagi saya apa? Kalau kamu bagi saya kalau kamu apa? Apa bahasa cakap nih? Kamu bagi saya link, link lah pula. Kamu bagi saya code, postcode, item, dan juga negara mana. Tapi sebenarnya kamu sendiri pun boleh cek tuh. Kamu sendiri pun boleh cek sendiri. Jangan tunggu kamu punya leader. Kamu cek sendiri. Apa? Negara, postcode, apa lagi tuh? Item, pieces. Begini saja. Boleh? Tuh, si Mary ada tunjuk. Jadi kalau postage luar negara, memang semuanya kita akan post dari KL. Dari KL. Oke? Ada lagi soalan? Ada lagi semua anak. Ada lagi soalan? Kau tunggu dalam kurungan dia. Oke, saya tunggu. Oke, ada lagi kah? Saya tunggu kamu buat masa sekarang saya tidak soalan. Setakat ini saya tidak lagi. Oke, so kalau begitu memandangkan semua tidak soalan. Jadi apa yang saya share hari ini semoga memberikan Anda semangat baru, pikiran baru, mindset yang baru, target yang baru, tindakan yang baru. Sebab saya percaya kita mau berjaya adalah sebab diri kita sendiri, bukan orang lain. Dan kita ada janji-janji untuk ubah nasib keluarga. Kita ada orang bilang 101 impian yang kita mau capai. So, don't sabotage diri Anda sendiri sebab kejayaan milik bersama kita boleh capai kalau kita ada matlamat yang tinggi. So, apa-apapun saya dan seluruh tim Denadian Legacy termasuk Puan, terutamanya Puan Denadian, sentiasa mendoakan kejayaan Anda bersama dengan kami. Dan kami juga ingin ucapkan terima kasih kerana Anda masih lagi setia sehingga hari ini. Masih lagi bersama-sama berjuang untuk bantu lebih ramai pelanggan di luar sana. Elvi doakan kamu sentiasa sehat, dilimpahkan rezeki. Kita jumpa lagi next Monday. Pastikan Anda set alarm Anda setiap jam 10. Jumpa lagi. Bye-bye.